Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang minggu ini. Dan kita mau memberikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 28 ayat 7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Sebelum kita mau memberikan pujian kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami datang menghadap kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu kepada hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk beria-ria di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, sambutlah pujian kami Tuhan. Hadirlah bersama-sama kami di rumah kami. Karena hanya Engkau yang menjadi harapan kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin, haleluya. Sungguh suatu hal yang indah kalau kita bersandar kepadanya. Dan kita bersandar pada Allah yang kekal. Biarlah kita semua tetap setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
Jadikanku bejanamu.
Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita boleh mencari Tuhan bersama-sama, baik yang berada di rumah-rumah. Kita terus akan beribadah, menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Setelah kita memuji Tuhan, maka tiba saatnya kita akan bersama-sama membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Roti yang hidup ialah mengisi kehidupan kita. Mari kita akan berdoa untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini. Kami berada pada minggu pertama di bulan September tahun 2020. Tuhan, kalau kami masih ada itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami rindu pimpinan Tuhan dan berjalan dalam kehendak-Mu, berjalan di atas firman-Mu. Makanya kami akan mendengarkan, makan dari makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Urapilah firman-Mu, supaya boleh membersihkan kami, meluruskan jalan hidup kami, dan membawa iman kami lebih dekat kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua. Kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini saya akan memberikan judul masa penantian bagi gereja. Nah, kita meyakini bahwa gereja akan atau sedang berada dalam sebuah perjalanan untuk sampai kepada sebuah waktu yang Tuhan telah tetapkan, di mana kita berada di dalam perjalanan itu. Dan saya merasa bahwa gereja atau kita sebagai orang percaya sedang berada pada akhir-akhir zaman. Dan kita sedang merasakan adanya penantian dengan situasi yang sedang kita alami pada saat ini. Marilah kita akan melihat firman Tuhan bersama-sama yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayatnya 24 hingga ayat yang ke-30. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu Aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dengan benar, maka menurut kaidah penafsiran, maka kita tidak boleh melepaskan seluruh konteks itu, ya. Baik dari pasal-pasal sebelumnya maupun dalam pasal-pasal setelahnya. Nah, kalau kita melihat pasal 12 itu menarik sekali karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah sebuah kesinambungan bahwa Yesus sedang berada dalam sebuah lokasi di ladang gandum. Jadi luar biasa sebuah pelajaran yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada para murid-muridnya, mengajarkan dengan sebuah alat peraga. Alat peraganya yaitu sesuatu yang berada di sekitarnya. Dengan alat peraga itu maka diharapkan para muridnya akan menyerap materi dan kebenaran itu lebih banyak. Sehingga Tuhan memberikan sebuah pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan real, dengan apa yang ada di sekitarnya. Baik, kita lihat lagi. Ada dua penabur, ada dua jenis atau orang penabur, ada dua jenis tanaman, ada
dua tempat penyimpanan ya. Untuk penampi ini kita melihat ada dua penabur, ada dua tanaman, ada dua tempat penyimpanan. Karena waktu kita yang terbatas, kita cepat aja. Kita lihat yang pertama, penabur benih yang baik. Ayat 24 dikatakan orang ya. Kita baca kembali dalam ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan yang lain lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Dalam pasal 13 ayat yang ke-24, maka Tuhan menggunakan kata orang. Nah, kita tentunya ingin mengerti dengan lebih detail siapakah orang yang dimaksud oleh Tuhan sebagai penabur benih yang baik itu. Maka Tuhan karena banyak menggunakan perumpamaan kepada muridnya supaya murid-muridnya dapat memahami dengan lebih tepat, maka dijelaskan pada ayat-ayat seterusnya. Dalam ayat 37 Injil Matius pasal 13 Tuhan mengatakan, ia menjawab katanya orang yang menabur benih yang baik ialah anak manusia. Puji Tuhan ya. Kata benih atau seed itu ya, di sini benih yang baik ditabur oleh anak manusia. Maka anak manusia di sini kita meyakini pasti bahwa itu sedang menunjukkan tentang Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi Yesus Kristus datang ke dunia ini diutus oleh Bapaknya. Ia datang untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi anak manusia itulah yang menaburkan benih yang baik. Baik, saya ingin mengcompare atau membandingkan dengan terjemahan yang lain supaya kita dapat menangkap pemahaman yang lebih tepat. Dikatakan demikian, he answer and said unto them that he that soweth the good seed is the Son of Man. Ya, pastilah kita tidak akan ragu lagi bahwa Son of Man itu menunjuk satu pribadi tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji nama Tuhan. Kalau kita adalah pengikut Kristus, dan saya senang menggunakan kalau kita adalah murid Kristus, maka kita senantiasa menyukai benih yang ditabur oleh Tuhan dan kita ini membuka hati sebagai tempat di mana benih yang baik itu ditaburkan. Nah, kalau sesuatu yang divine, sesuatu yang ilahi, maka selalu setan itu akan menjadi kontra atau lawan daripada sesuatu yang suci dan ilahi ini. Maka kita melihat karena ada dua jenis benih, maka kita lihat benih yang lain. Sebelum kita masuk ke dalam yang lain, saya ingin lebih menjelaskan lagi mengenai benih yang baik. Itu ditulis dengan kata kalonsperma ya, dalam bahasa Yunani. Ayat 24 dikatakan Yesus membentangkan suatu perumpamaan yang lain lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan surga itu seumpama orang yang baik menaburkan benih yang baik di ladangnya. Nah, kata benih yang baik itu digunakan kata kalon, baik ya, sperma, kata seed atau benih itu sperm, bahasa Inggris sperma. Nah, saudara, jadi luar biasa sekali ya. Benih yang baik, sesuatu hasil itu sangat ditentukan oleh benihnya. Nah, kita ini oleh firman Tuhan ditunjukkan kita ini hasil produk daripada benih yang baik, kalon sperma. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang bibitnya, kalau si pemberi itu yang baik, maka menghasilkan hasil yang baik pula, yaitu saya
dan saudara. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan demikian, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, kembali saudara, dalam kitab Yohanes ini lebih tegas lagi ya, mengatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Mengapa? Sebab sperma ilahi ya itu ada di dalam kita. Hasilnya kita ini tidak berbuat dosa lagi. Sebab kita ini telah dilahirkan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini sesuatu yang kontradiktif dalam keadaan dunia sekarang kita ada ini. Dikatakan kita tidak berbuat dosa. Mana mungkin? Saudara, kata dunia tidak mungkin. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita mungkin. Bahwa kita tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita masih up and down, jatuh bangun dalam kehidupan iman kepada dalam diri kita, maka kita bertanya, apakah kita ini sudah ditanamkan benih yang baik, kita respon terhadap benih yang baik, sehingga kita tidak menyukai dosa. Bahkan tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk berbuat dosa. Kita bisa tidak berbuat dosa. Sebab Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai penolong yang ilahi menyertai kita. Baik, kita lanjut yang selanjutnya. Penabur. Ada 2 penabur. Kita lihat. Tadi kalau yang pertama penabur benih yang baik, sekarang penabur lalang. Ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Nah, menarik sekali kalau kita meneliti kata musuh itu ditulis dalam bahasa Yunani dengan kata ektos ya. Nah, selalu sesuatu yang ilahi, yang divine, yang dari Tuhan, selalu ada kontra, ada perlawanan dari iblis. Dan firman Tuhan Yesus mengajarkan bahwa penabur lalang adalah musuh. Menggunakan kata ganti musuh. Ayat 39 tadi yang juga menegaskan, ayat selanjutnya selain 25. Musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Nah, kata musuh itu dipersempit, dipertegas adalah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Dalam bahasa Inggris disebutkan the enemy that soweth them is the devil. Ya. Nah, saudara, jelas sekali bahwa musuh itu adalah setan. Haleluya. Saudara, oleh sebab itu kalau ada orang yang hidupnya jatuh bangun, naik turun, up and down. Sebab setan tidak pernah diam. Ya. Setan tahu bahwa waktunya sudah sedikit untuk ia menerima hukuman yang kekal dari Tuhan. Karena Tuhanlah, Yesuslah yang dapat mengalahkan dia. Makanya dia bekerja untuk menaburkan dari antara gandum di ladang itu, yaitu benih yang jahat atau lalang. Ya, nah, musuh itu jelas adalah iblis atau setan. Be aware, sadarlah saudara. Ya, Anda dan saya jadi orang Kristen tidak boleh rileks santai. Kalau Anda mau jadi pemenang, kalau Anda mau jadi orang pribadi yang masuk dalam kerajaan surga, maka saudara harus sadar. Saudara harus melawan musuh itu. Saudara harus berjaga-jaga terhadap strategi, kiat-kiat yang digunakan oleh musuh itu. Nah, kita lihat lalang, karena ada 2 jenis yang ditaburkan ya, tentang
gandum dan lalang. Kita lihat oleh musuh itu yang ditaburkan adalah ilalang atau lalang. Dalam bahasa Alkitab dikatakan sisania. Nah, menarik saudara ya. Matius menggunakan istilah Yunani sisania yang dalam istilah pertanian atau botani modern mengacu pada genus atau jenis rumput padi liar. Nah, apa yang paling mungkin dirujuk Matius? Rumput liar berbahaya yang sangat mirip dengan gandum dan sangat banyak tumbuh di Israel. Perbedaan antara lalang dan gandum asli hanya terlihat ketika tanaman itu matang, ya, setelah siap untuk menghasilkan buah. Bulir gandum asli berat dan akan terkulai, sedangkan lalang sendiri berdiri tegak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pada waktu masih muda, masih belum menghasilkan buah yang matang, maka orang tidak dapat membedakan mana yang gandum, mana yang ilalang. Tetapi pada saatnya, pada waktu gandum itu mulai siap untuk matang atau masak dan menghasilkan bulir-bulir buah gandum, maka kemudian ia dengan gandumnya itu akan melengkung gitu dan akan membuat merunduk. Lalu kalau ilalang itu tidak berbuah sama sekali sehingga kita dapat membedakan, oh ini gandum, ini ilalang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam gereja, ya, di dalam perkumpulan orang percaya, sebelum masa penuaian itu terjadi, karena kita harus menunggu di mana gandum itu harus menghasilkan buah, maka kita tidak dapat membedakan, memilah mana yang gandum di dalam gereja dan mana yang lalang. Bahkan pada waktu pegawai-pegawai Tuhan dari pemilik ladang tadi ingin membersihkannya, Tuhan melarangnya. Dibiarkan sampai nanti ada timingnya, ada waktunya di mana akan nampak dengan sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat akan belajar kembali lebih tajam lagi. Walaupun waktu yang singkat karena ibadah secara streaming online ini adanya keterbatasan waktu. Nah, kita lihat bahwa tadi disebut musuh atau kemudian disebutkan yang ditabur adalah lalang. Kita akan melihat yang melakukan kejahatan. Yang disebut dengan musuh tadi ditunjukkan lebih sempit lagi. Adalah yang melakukan kejahatan dalam ayat yang ke-41. Saya bacakan demikian. Anak manusia yang akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari, saudara melihat, bukan di luar, dari dalam kerajaannya. Haleluya. Saudara, kita melihat gereja yang mungkin penuh sesak, tetapi kita melihat ada sesuatu yang aneh. Karena gereja itu menjadi sebuah tolak ukur atau barometer. Orang berprinsip, orang berpersepsi bahwa orang-orang yang di dalam gereja itu mestinya akan menghasilkan buah seperti yang dihasilkan oleh Kristus. Tetapi kita sering melihat sebuah kenyataan yang terbalik. Ada orang-orang Kristen yang mempermalukan nama Kristus, telah menjadi katakan stumbling block atau batu sandungan. Kata melakukan kejahatan dalam bahasa tulisan Alkitab menggunakan skandalon. Saudara, kalau saya bilang kata skandalon, orang adalah yang membuat skandal, orang yang membuat kasus, orang yang membuat masalah di dalam kehidupannya, kehidupan kekristenan, dalam kehidupan gereja. Nah, dalam bahasa Inggris yang lain dikatakan cause of sin, yang menyebabkan dosa. Ya, orang yang suka melakukan dosa. Jadi saudara, itulah yang ditunjuk, yang dirujuk kepada Tuhan. Siapakah
ilalang itu, ya. Bahwa ilalang itu atau sisa niat tadi adalah orang yang melakukan kejahatan, orang yang skandalon, orang yang melakukan skandal, orang yang selalu melakukan dosa, orang yang stumbling block, orang yang menjadi batu sandungan. Bicara mengenai batu sandungan, maka saya teringat dengan ayatnya dalam Injil Matius pasal 18 ayat 8 sampai 9. Demikian, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan, engkau penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan, engkau cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Nah, ini yang dikatakan stumbling block, yang menyesatkan, ya, yang menjadi batu sandungan. Nah, karena firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Saudara, inilah standar untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita harus kudus dalam seluruh hidup kita. Haleluya. Saudara, mari kita periksa. Apakah kita tukang membuat dosa? Kita masih suka berbuat dosa. Apakah kita menjadi batu sandungan karena anggota tubuh kita ini membuat kita tercemar? Tuhan mengatakan penggal itu. Kalau mata cungkil itu, ya, lebih baik kita masuk surga dengan invalid, tapi kita sampai ke surga daripada di dunia kita utuh, tapi kita dibuang, dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, saudara, tadi saya mengatakan bahwa kedua-duanya dibiarkan Tuhan untuk tumbuh bersama. Karena nanti akan merugikan kalau masih muda kemudian dipisahkan. Jangan-jangan kata firman Tuhan yang gandum itu yang akan rusak atau tercabut. Nah, jadi mari kita yang terakhir melihat mengenai waktu penaburan, ya. Yang ditabur mengenai itu yang jahat itu, ya. Kita lihat ayat 25. Tetapi waktu semua orang tidur, ini tentang setan yang menaburkan benih ilalang itu. Dikatakan pada waktu semua orang tidur datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ya. Nah, kata tidur ini biasanya menunjuk sesuatu orang yang sudah lupa dengan aktivitas di sekitarnya. Nah, karena tidur kadang disebut orang yang tidak sadar, ya, seperti mati tanda kutip, saudara. Nah, karena tidak tahu apa-apa di lingkungannya. Nah, saya senang dengan menggunakan bahasa Inggris, but while men slept, saudara. Ketika orang itu, ya, tetapi ketika orang-orang telah tertidur, saudara. Seringkali dikatakan bahwa pencuri itu datang di malam hari pada waktu kita tidur. Nah, karena apa? Kita tidak mengerti atau mengetahui kapan ia akan kembali, ia akan mencuri, dia akan menaburkan benih yang jahat tadi atau lalang tadi. But while men slept. Jadi saudara, ketika kita tidur, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan menjelang akhir zaman ini kita senantiasa berdoa dan berjaga. Nah, saudara, mari kita akan senantiasa berjaga. Apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill? Dia mengatakan demikian, we sleep safely at night because rogue men stand ready to visit violence on those who will harm us. Artinya begini, kita tidur nyaman pada malam hari karena apa? Orang jahat itu akan berdiri siap untuk datang membawa kejahatan pada orang-orang yang who will harm us.
Ya, orang yang jahat tadi akan melukai kita, ya, akan menghancurkan kita. Sebab itu kita harus senantiasa berjaga-jaga. Haleluya. Mari kita lanjutkan, saudara. Kita mau sadar, kita mau waspada, kita mau berjaga-jaga supaya Anda tidak menjadi orang Kristen yang slumbering spirit, ya, yang rohnya tertidur. Nah, saudara, mari kita mau berjaga-jaga. Lihat sekarang penuainya, karena ada kita yang akhirnya kita melihat penuainya. Ini berbicara mengenai siapa penuainya, adalah malaikat. Matius pasal 13 ayat 30 dan dilanjutkan pada ayat 41 demikian. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dalam ayat 30 disebutkan para penuai menggunakan kata jamak. Tetapi masih belum jelas, ya, siapa yang disebut penuai itu. Untuk lebih jelas kita melanjutkan pada ayat yang ke-41 demikian. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ini tidak bicara mengenai luar kerajaan. Ini sedang bicara mengenai orang-orang yang ada di dalam. Lalu siapa yang akan disuruh oleh penabur yang baik sebagai pemilik tanah tadi? Dikatakan anak manusia akan menyuruh siapa? Malaikat-malaikatnya. Haleluya. Saudara, jadi malaikat-malaikat itu akan diutus oleh Tuhan untuk nanti pada waktunya untuk memisahkan mana yang lalang dan mana yang gandum. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena malaikat sendiri adalah pesuruh Tuhan, adalah pelayan Tuhan, dan dia akan melakukan tugasnya untuk memisahkan gandum dan ilalang. Cepat saja saudara, saya ingin melihat bukti bahwa nanti pada akhir zaman malaikat itulah yang akan dipakai Tuhan untuk memisahkan, menampi mana yang gandum dan mana yang lalang. Disebutkan Wahyu 14:18, dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Puji Tuhan. Jadi para penuai itu adalah malaikat Tuhan. Upah gandum dan lalang masing-masing akan mendapat tempatnya. Ayat 30, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, jadi saudara, waktunya, ya, upahnya, di dalam gandum dan lalang tadi, yang lalang itu akan dibakar dan yang gandum itu akan dibawa ke lumbung Tuhan. Ayat 42. Dikatakan demikian, semuanya akan dicampak ke dalam dapur api, tentunya itu ilalang. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Dalam bahasa Inggris dikatakan, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be boiling and gnashing of teeth, ya, sebuah ratapan dan gnashing, satu kertakan gigi, mengerikan, tempat yang mengerikan, tempat yang dimana kita takut untuk melihat apalagi masuk ke sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita yang saya sebut berada sekarang ini pada masa yang belum pernah ada, yaitu situasi yang sulit ini yang berefek domino. Karena wabah ini, maka sendi ekonomi, sendi-sendi bernegara yang itu menjadi rapuh bangsa dan negara ini.
Keadaan sekarang ini merupakan penampian awal untuk menemukan orang benar dan orang berdosa. Saudara, ada titik-titik yang sudah jelas atau nyata bahwa Tuhan sedang mengenakan agendanya, yaitu memisahkan gandum dan ilalang. Dan kita sedang melihat itu terjadi sekarang ini. Saya ingin semua pendengar, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, engkau akan awareness, punya kesadaran. Ayo jangan tidur. Kita hati-hati pada musuh yang yang selalu berusaha menjatuhkan kita. Kita mau masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam lumbungnya Tuhan. Buka hatimu. Dan ini waktunya engkau diberi kesempatan. Datanglah kepada Tuhan. Minta Tuhan sucikan engkau. Dan engkau mengadakan pertobatan. Supaya engkau tidak skandalon. Engkau tidak membuat skandal. Engkau tidak menjadikan orang stumbling block. Atau batu sandungan. Atau slumbering spirit. Engkau memiliki roh yang tertidur. Mari saya ajak kita berdoa. Haleluya. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan dan buka hatimu. Bapa kami di dalam surga. Kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu itu benar dan amin. Kami sedang dibawa kepada sebuah agenda Tuhan. Kami sedang melihat timelines, penggenapan rencana Tuhan. Bahwa keadaan sekarang ini merupakan penampian awal. Oleh pandemi ini akan terlihat siapa orang benar dan siapa orang yang buat skandal. Ampuni kami kalau kami masih suka bermain-main dengan dosa. Roh Kudus singkapkan terus, lebih baik kami menderita dalam dunia ini, tapi kami masuk dalam kerajaan-Mu. Tuhan berkati kami, berkati firman-Mu, tanamkan dalam hidup kami, darah-Mu sucikan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima pengampunan, kami terima anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini minggu pertama di bulan September tahun 2020. Kita sedang berada dalam situasi yang tidak mudah. Tetapi kita masih diberi kesempatan untuk melakukan perjamuan Tuhan. Bapak Ibu sudah menerima atau memegang roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan. Mari siapkan hatimu. Dengan hati yang bersyukur dan terbuka, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini boleh memegang unsur perjamuan, roti dan anggur. Kuduskan roti dan anggur ini. Waktu kami memakan dan meminumnya, boleh menguatkan iman kami, membawa diri kami pada persekutuan dengan Kristus. Berkati roti di tangan kami dan anggur yang ada. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah roti ini. Dengan tangan kananmu di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekarang peganglah
anggur ini yang adalah darah Kristus. Angkatlah di hadapannya dan dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Glory. Syukur Tuhan. Tuhan terima kasih. Oh, Engkau menjamah kami yang sakit. Tuhan menyembuhkan oleh kuasa bilur-Mu, oleh kuasa-Mu ya Tuhan yang ajaib. Tuhan menyembuhkan kami. Oh, terima kasih buat kesembuhan itu. Kami terima dengan iman. Yang kekurangan Tuhan akan melimpahkan dengan kebaikan-Mu. Yang lemah iman Tuhan kuatkan kembali. Glory, terima. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu, ku menyembah-Mu ya Allahku. Oh, mari kita angkat tangan. Ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan sekali lagi refrennya. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu, kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau. Peliharakan kami dengan kasih dan sayang Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu untuk beribadah dengan setia. Kita berdoa supaya pandemi ini dapat segera berlalu, karena kita sudah sangat rindu bertemu secara onsite, tatap muka dalam sebuah ruangan, yaitu gereja kita. Kita ingin berfellowship bersama-sama, dan pasti Tuhan mendengar doa dan kerinduan kita. Dan pengumumannya adalah setelah ibadah ini di layar Bapak Ibu ada QR atau barcode atau apa yang dapat mengakses Bapak Ibu untuk dapat memberikan persembahan, atau nomor rekening Bapak Ibu bisa memberikan persembahan syukur, persembahan 1/10 bagi pekerjaan Tuhan. Dan pasti Tuhan akan melihat hati kita yang dengan tulus memberi, dan Tuhan akan melimpahkan kasih dan setianya kepada kita, kepada lumbung-lumbung kita, sampai kita berkelimpahan. Haleluya. Pengumuman yang selanjutnya, kita akan bersetia di dalam pemuritan bagi saudara
yang mau rindu bergabung dalam pemuritan, silahkan kontak kepada gereja, pada Pak Aris, pada isi saya, maka sudah akan dibawa kepada pemuritan. Terima kasih. Pengumuman yang lain, kita masih beribadah secara online minggu depan. Kita mau tetap setia. Sekolah minggu akan ditayangkan melalui online juga pada jam 10 setelah ibadah ini. Terima kasih buat anak-anak yang guru-guru yang dengan setia melayani melalui talenta-talenta yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan menutup ibadah ini dengan doa. Mari kita akan datang kembali kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, lihatlah domba-dombamu, lihatlah umatmu Tuhan. Berkatilah kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami senantiasa disertai dan dipelihara dengan sempurna tubuh, jiwa, dan roh kami oleh Tuhan. Berkatilah keluarga demi keluarga, biarlah damai dan sejahtera serta kecukupan dilimpahkan Tuhan kepada kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati pekerjaan dan usaha kami, pendidikan kami, untuk masa depan kami, kesehatan kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Sekarang sidang jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan taruhkanlah tangan yang satu di dadamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, anugerah dan pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan oleh Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai hari bahagia itu datang menjemput kita. Tuhan datang yang kedua kali, Maranatha. Yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya.